Nah, tentu tadi awalnya sudah bicara mengenai tahun politik 2024. Ada yang istimewa dengan tahun politik 2024 karena ini bukan cuma bicara tahun politiknya Indonesia, tetapi yang teman-teman bisa perhatikan ternyata lebih dari setengah penduduk dunia akan merayakan pesta demokrasi di tahun 2024. Ada negara seperti India, ada Amerika, ada Brasil, ada Indonesia, ada Pakistan, Bangladesh, Turki, sampai dengan Rusia yang akan melakukan pemilu tahun bulan Maret nanti akan melakukan pemilu dengan di level nasional. Jadi kita perhatikan ada banyak sekali, dan ini menunjukkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun politik bukan cuma bagi Indonesia tapi bagi banyak dunia dan banyak sejarah, karena 4,2 miliar orang akan mengikuti pemilu adalah angka terbesar sepanjang sejarah manusia ya, sejarah manusia, di mana 4,2 miliar penduduk dunia akan mengikuti pemilu. Nah, tentu 4,2 miliar, lebih dari setengah penduduk dunia tentu berasal dari negara besar. Tetapi kan nggak semua pemilu itu penting atau cukup signifikan. Kita akan lihat secara umum pemilu mana yang akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan apa yang kira-kira juga bisa berpengaruh secara geopolitik. Yang paling awal adalah Taiwan. Taiwan akan melakukan pemilu pada 13 Januari 2024. Jadi bulan Januari aja mereka udah pemilu, dan ada 3 partai yang berkompetisi di situ. Nah, ini menjadi penting ya teman-teman, karena isu mengenai Taiwan ini yang membuat Amerika dan China bersitegang terkait dengan apa yang terkait dengan Taiwan itu sendiri. Jadi kalau misalnya China secara umum ingin bahwa Partai Kuomintang bisa memenangkan pemilu, sementara Amerika lebih cenderung kalau bisa partai DPP yang memang lebih rileks terhadap demokrasi yang menang. Jadi ini menjadi friksi di antara dua negara, dan juga kita lihat menjadi bagian dari policy baik China maupun Amerika. Tentu nomor 2 adalah negara kita, Indonesia. 14 Februari akan melangsungkan pemilu. Bulan Maret akan ada Rusia yang juga melakukan pemilu, dan kabar terakhir belum ada tanggalnya, tetapi Vladimir Putin diperkirakan akan ikut lagi dalam pemilu ini, mungkin yang kelima kalinya. Kemudian India pada April dan Mei, Afrika Selatan pada Mei dan Agustus, Meksiko pada bulan Juni, dan Uni Eropa juga pada bulan Juni, yang memang ada kaitannya dengan pada bulan Juni, yang memang juga akan membentuk Parlemen Eropa. Dan ini yang menjadi penting. Kalau misalnya beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa politik garis kanan ekstrim di Belanda itu menang, nah ini akan juga mewarnai Parlemen Eropa pada tahun 2024 ini. Nah, terakhir tentu yang juga menjadi signifikan adalah Amerika melakukan pemilu pada tanggal 5 November. Jadi kita bisa melihat bahwa ada negara-negara penting, negara-negara besar akan melakukan pemilu pada tahun 2024 nanti, dan ini akan berpengaruh pada ekonomi dunia secara umum. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau dengan Indonesia, kita bisa perhatikan bahwa ini adalah rekaman pemilu selama 3 pemilu yang terakhir. Jadi 2019, 2014, dan 2009. Secara umum kita bisa perhatikan bahwa pemilu di Indonesia tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi 2019 ekonomi masih bertumbuh 5%, 2014 juga sekitar 5%, 5,01%, sebelumnya tahun 2009 4,7%. 4,7 ini sebenarnya membaik karena kita tahu tahun 2008 terjadi global financial crisis. Jadi secara umum pemilu di Indonesia sebenarnya tidak lagi terlalu berpengaruh terhadap ekonomi, karena memang program-program ekonomi itu sudah banyak yang dikunci lewat undang-undang. Nah, lebih detailnya lagi kita bisa perhatikan di sini, ini adalah laju pertumbuhan. Jadi sektor-sektor apa atau bagian apa yang kira-kira berpengaruh yang memang unik pada pemilu. Jadi kita bisa perhatikan di sini ya teman-teman. Di sini ada consumer expense atau belanja konsumen di non-profit institution. Jadi dalam hal ini bukan perusahaan, tetapi mungkin non-profit itu termasuk lembaga-lembaga politik dan lainnya. Jadi kita lihat ini adalah komponen yang bertumbuh sekitar 12%. Pada pemilu 2014 juga bertumbuh sekitar 12%, 2019 bertumbuh sekitar 10,62%. Jadi kalau misalnya ditanya pas saat pemilu, kira-kira kelihatan belanjanya yang paling besar dari mana sih? Nah, nih non-profit institution, termasuk di dalamnya adalah partai politik juga, selain kelompok-kelompok agama dan seterusnya. Nah, di luar itu pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan belanja masyarakat
kelihatan cukup stabil, 4,92, 4,71, dan kita bisa lihat bahwa kecuali tahun 2020 ketika terjadi pandemi, maka kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi juga relatif stabil di sisi belanja konsumen. Nah, walaupun tadi ya non-profit institution itu bertumbuhnya double digit dibandingkan yang lainnya, tetapi karena kontribusinya kecil terhadap ekonomi Indonesia, maka saya bisa sampaikan di sini kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih cuma sekitar kisaran 0,06, 0,13, dan 0,13 juga tahun 2019. Jadi intinya bahwa belanja pemilu yang biasa tersalurkan lewat penggalangan penggalangan massa, kemudian juga panggung gembira ataupun bagi-bagi kaos dan lainnya, ternyata secara umum kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak terlalu besar di Indonesia, dan ini yang mungkin menjadi klarifikasi. Jadi kalau ada orang bertanya, sebenarnya kalau pas pemilu ada stimulus ekonomi apa enggak sih? Secara umum ada, tapi ternyata nggak cukup signifikan karena memang lebih banyak motor pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi reguler yang ada. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini antara sebelum dan sesudah pemilu, kecuali ini ya waktu COVID, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didorong oleh belanja masyarakat, dan ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di Indonesia.